Anak adalah aset berharga bagi masa depan dan penerus bangsa. Maka dari itu yang perlu kita lakukan, persiapkan dan lindungi dari semua hal yang bisa mempengaruhi tumbuh kembang dan masa depan anak-anak sebagai penerus bangsa. Puluhan guru Taman Kanak-kanak dan Raudhatul Atfal yang berada di bawah naungan Muslimat Kota Kediri mengikuti workshop pendidikan dengan tema Menjadi Sahabat Anak yang Riang Gembira, Wujudkan Satuan Pendidikan Ramah Anak yang diselenggarakan di kantor Muslimat NU Kota Kediri. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita tauhid dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu di sini dalam acara workshop pendidikan Menjadi Sahabat Anak yang Riang Gembira, Wujudkan Satuan Pendidikan Ramah Anak. Semoga semua yang hadir di sini dalam keadaan sehat lahir dan batin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, acara hari ini nanti pertama pembukaan, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Subhanul Waton dan sambutan-sambutan. Nanti sambutannya di sini sambutan tunggal saja dari IPC Muslimat NU Kota Kediri sekaligus membuka secara resmi acara workshop pendidikan ini. Dan yang keempat adalah penandatanganan komitmen bersama, yang kelima doa. Setelah itu nanti kita ke paparan materi acara inti kita, dilanjutkan diskusi tanya jawab dan penutup. Baiklah, untuk memulai acara ini berjalan lancar, acara workshop pendidikan Menjadi Sahabat Anak yang Riang Gembira, Wujudkan Satuan Pendidikan Ramah Anak, kita buka dengan bacaan umum kitab bersama. Al-Fatihah. Amin. Acara selanjutnya sebagai rasa cinta tanah air kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Subhanul Waton. Kepada yang bertugas disilahkan hadirin dimohon berdiri. Workshop ini diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak atau YLPA, Dinas Pendidikan Kota Kediri dan Muslimat NU Kota Kediri. Dalam acara ini menghadirkan seorang psikolog dari IAIN Kediri, Tati Imadatus Sa'dati MPSI. Ketua Muslimat NU Kota Kediri, Hajah Nurul Latifah mengatakan,
Workshop ini digelar juga sekaligus dalam rangkaian kegiatan Harlah Muslimat pada bulan Maret mendatang. Dengan workshop yang baru pertama kali digelar di lingkungan muslimat ini, diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan kepada para guru dan pendidik tentang arti pentingnya sekolah ramah anak. Alhamdulillah yang kami hormati seluruh keluarga besar, khususnya para sponsor hari ini disponsori oleh bidang hukum dan bidang organisasi dari pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Kediri. Tepuk tangannya untuk bidang hukum dan bidang organisasi. Yang utama dan yang pertama, kita patut bersyukur kepada Allah. Hari ini kita bisa melaksanakan satu tindak lanjut dari Sapa Muslimat. Ini mungkin masih baru untuk guru TK, khususnya di GTKN Ibu. Karena dulu ketika Sapa Muslimat itu yang hadir bukan dari guru-guru TKRA. Jadi sekilas biar preso bahwa ternyata Sapa Muslimat itu singkatan dari sahabat anak. Terkait ini juga karena hari ini ada tindak lanjut dari bidang hukum yang kemarin, mungkin mohon maaf kalau kami harus sedikit terlambat. Ibu-ibu bisa melihat di situ 21 Mei itu sudah ada semacam komitmen bersama dalam perlindungan perempuan dan anak di Kota Kediri. Jadi nyuwun sewu saya sampaikan kepada ibu-ibu, di dalam perlindungan anak dulu sudah komitmen dari Nahdlatul Ulama, urusan untuk anak-anak PAUD dan TK itu diurus oleh muslimat. Sedangkan untuk anak SD, SMP, SMA itu diurus oleh NU. Jadi berdasarkan itulah maka bidang hukum yang punya sponsor Sapa Muslimat menindaklanjuti hari ini dengan menghadirkan panjenengan semua untuk bisa bersama-sama menerima ilmu dari psikolog, bagaimana kita mendidik anak-anak khususnya di tingkat PAUD yang bisa menyenangkan hati anak-anak. Dalam hal ini adalah ramah anak. Jadi sekali lagi saya terima kasih kepada bidang-bidang di PJ Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Kediri. Di PJ Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Kediri itu ada beberapa bidang. Ada bidang organisasi, ada bidang pendidikan, ada bidang ekonomi, ada bidang sosial budaya, ada kesehatan, ada hukum, dan bidang yang lain. Maka hari ini terwujudlah kegiatan Sapa Muslimat yang setelah kita teliti ternyata sasaran kita adalah anak-anak PAUD. Dalam hal ini khususnya ibu bapak gurunya PAUD nanti akan mendapatkan ilmu. Dan sekaligus kemarin ada pertanyaan, Bu ada sertifikatnya? Ya ada, karena apa? Sekarang guru itu butuh sertifikat. Untuk apa Bu? Untuk apa? Tambahan angka kredit katanya. Ya toh Pak Alda, seperti itu. Jadi memang di samping untuk sejarah kita juga untuk tambah angka kredit. Insya Allah nanti kami juga ada semacam komitmen dengan Dinas Pendidikan, dalam hal ini Bapak Anang, yang nanti juga komitmen bersama dengan beliau. Jadi sekali lagi saya atas nama pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Kediri menyampaikan terima kasih kepada Mbak Ayu Vera, juga disponsori oleh bidang organisasi. Insya Allah besok Sabtu kita juga ada giat dari bidang tenaga kerja. Jadi bidang-bidang kami alhamdulillah semua sudah berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait, dan itu mungkin akan menjadi salah satu sinergitas antara ulama dan umaro, sinergitas antara organisasi
sosial dan pemerintah Kota Kediri, dan ini yang dikehendaki oleh pemerintah. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada saat-saat ini kita itu rawan sekali ya, terkait dengan pendidikan anak-anak usia dini utamanya, karena ini juga terkait dengan semakin berkembangnya teknologi, gadget itu juga berpengaruh kepada putra-putri kita. Jadi tolong Bapak Ibu utamanya yang mempunyai anak kecil ini, tolong jeli diperhatikan betul, ya. Jangan biasanya mohon maaf sekali ibu-ibu muda ya Bunda ya, itu timbangannya anakku rewel, nyoh gitu. Akhirnya anak itu kecanduan. Dia nangis kalau nggak diberikan HP mamahnya, nggak akan diam. Padahal itu sangat berpengaruh sekali. Itu untuk anak-anak kecil, utamanya balita itu. Tapi untuk anak-anak PAUD itu juga karena COVID kemarin ini juga berdampak ya. Karena anak-anak harus pegang HP untuk komunikasi dengan orang tuanya, nanti dijemput jam berapa nih. Tapi akhirnya setelah COVID itu berkelanjutan. Nah ini yang sangat mengkhawatirkan, karena sesuai dengan judulnya ini ya, workshop pendidikan menjadi sahabat anak yang riang gembira, wujudkan satuan pendidikan ramah anak. Sehingga Bapak Ibu juga harus berhati-hati, di mana anak-anak itu nanti bisa belajar itu dengan aman, nyaman, dengan lingkungan yang menyenangkan. Ya. Jadi tolong sekali Bapak Ibu sekalian, ini bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan putra-putrinya, karena saat ini kita juga sangat prihatin sekali, di mana-mana banyak terjadi kekerasan, baik itu kekerasan secara verbal maupun fisiknya. Jadi anak TK ada yang dibully atau dilakukan kekerasan dengan orang-orang terdekat. Jadi jangan begitu saja percaya kepada saudara-saudara terdekat, karena anak-anak itu biasanya dibujuk permen karena itu pamannya yang membeli, akhirnya mereka juga mau, dan itu juga ya banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Dan sehingga mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang baik, lingkungan yang ramah, sehingga anak-anak itu nyaman untuk tinggal di rumah maupun pada saat pembelajaran. Acara ini juga sekaligus untuk mengajak seluruh pendidik atau guru untuk mendeklarasikan diri sekolah TK dan RA di bawah lingkungan Muslimat NU menjadikan sekolah yang ramah anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shallallahu alaihi wa sallam min jamil ahwal wal afat wa tafadhalna biha min jamil al-hajat wa tudahhirna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'na biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati wal hayati wa barakatuh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan wa rahmatan fil maut wa barakatan fil maut.
Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di gedung Muslimat NU Muda Kediri dalam rangka melaksanakan workshop menjadi sahabat anak yang riang gembira, mewujudkan satuan pendidikan ramah anak. Ketua Dewan Pengawas YLPA Kediri, Heri Nurdianto SPDI MPD mengatakan, workshop ini bertujuan agar para guru TK dan RA lebih memahami arti pentingnya mewujudkan sekolah yang ramah terhadap anak. Bapak Ibu semua, nanti Mbak Fira akan menjelaskan gambaran tentang SRA dan nanti juga mungkin dalam waktu dekat akan kami share kisi-kisi atau materi-materi tentang Madrasah Ramah Anak ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun dari Kemenak. Nah, salah satu SRA ini atau MRA ini, Madrasah Ramah ini adalah Bapak Ibu gurunya ini paham terkait dengan konvensi hak anak, paham bagaimana mendidik anak dengan cinta, mendidik anak dengan riang gembira. Makanya sebagai pemanasan pada pagi hari ini, jangan kita ibaratnya kita suruh dulu semangat panjenengan semua, kita hadirkan beliau Bu Ima sebagai narasumber yang akan belajar selama setengah hari ke depan dengan panjenengan semua. Tapi sebelum Bu Ima nanti berbagi pengalaman, kami persilakan dulu kepada Mbak Vera untuk menyampaikan kisi-kisi seperti apa sih MRA itu, SRA itu, sehingga Bapak Ibu ya, Ibu terutama ibu-ibu ini bisa ya sudah paham gambarannya seperti itu. Kepada beliau Mbak Vera dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya tak berdiri ya Bu. Ngerti ya, nek kulone mboten sakit lenggah nggih, lenggah radi suwi ngoten kadose kok panas. Bukan kula tak berdiri. Kita berdiri dulu. Boleh? Nah, sebelum memulai, napa hak anak? Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. TKRA Muslimah Bu. Gimana ditambah belakang? TKRA Muslimah. Yes, yes, yes. Oh, nah ya tahu ya. Oke, beri aplaus dulu buat kalian semua. Terima kasih. Beneran atau saya tadi di depannya clear, anginnya buanter Bu. Oke, apa yang sudah lo artinya SRA? Sekolah ramah anak. Bener gitu. Terakhir singkatan SRA, Sekolah Ramah Anak. Sip. Di tempatnya jenengan sudah membentuk atau sudah terbentuk? Gimana Bu? Biasa-biasa ramah anak. Oh, apa itu lebih kepada implementasinya ya berarti gurunya? Ustazah, panggilnya guru apa ustazah Bu? Oh Bunda. Berarti kudunya saya tanyanya apa, selamat pagi Bunda hari ini gitu ya. Tadi kan Ibu ya. Oke. SRA Max. Nah, dasar-dasar kenapa sih harus dibentuk SRA? Nah, ini hanya sekilas info aja. SRA itu dasar dibentuknya adalah dari Kepres. Ya, Kepres nomor 36 tahun 19
tentang KHA ini yang disampaikan oleh Bapak Heri Nurdianto, implementasi dari St. Thomas. Nah, konvensi hak anak. Nah, konvensi HANA itu di dalamnya hak-haknya seperti apa? Yang tadi sudah kita dansa bersama-sama. 4 dasar hak anak. Sebenarnya hak-haknya itu banyak, Bu. Banyak, ada 36 kalau berapa, lupa, terlalu banyak. Cuma 4 dasar ini yang harus jenengan hafalkan atau jenengan nanti bisa implementasikan kepada anak-anak. Nah, kemudian ada pasalnya itu pasal 28, terus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di lingkungan satuan pendidikan. Dan di kita di Kota Kediri juga ada Perda KLA tentang menyerukan satuan pendidikan ramah anak. Benar nggak Pak Heri? Pelaksanaan dari Perda KLA. Jadi satuan pendidikan yang dihimbau untuk sebagai satuan pendidikan yang ramah anak. Kalau sekolah itu adalah rumahnya, kalau ramah anak itu pada karakteristiknya, gitu. Penake ngono Bu, ya. Sekolah kan omahe. Lah sing ramah anak sapa? Berarti yang ada di dalam rumah itu siapa? Ibu guru. Terus apa lagi kalau di dalamnya itu? Siswa. Terus siapa lagi? Pemegang kebijakan di dalamnya itu loh, kepala sekolah. Dan rumahnya itu sendiri. Nah, rumahnya itu sendiri siapa? Sarpresnya. Jadi ramah anak ini tidak bisa diselenggarakan tanpa komponen rumah ini tercukupi. Misalkan jobone tok iki omahe tok. Ternyata yo cara sarprase oke lah, gitu Bu. Klasifikasi WC-nya sudah dipisah, gitu. Nah, tetapi dalamnya gurunya itu gimana? Nah, kan tidak bisa. Jadi sekolah ramah anak itu harus baik dari rumahnya maupun isinya. Harus satu perspektif, harus satu misi. Gitu. Setelah acara ini, YLPA Kediri juga akan mengadakan berbagai macam pelatihan bersama Muslimat NU kepada para tenaga pendidik TK atau RA dan melibatkan kepala sekolah serta komite sebagai tindak lanjut program sekolah ramah anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nauratul Abidah dari Lembaga TK Aswaja. Ngapunten izin bertanya nggih Bu Ima. Yang pertama, bagaimana cara pendidik atau guru itu tahu peserta didik di dalam pembelajaran itu berhasilnya bagaimana? Sedangkan biasanya untuk mengerjakan itu mereka bisa, tapi dalam cara berkomunikasi, dalam kegiatan sehari-harinya sulit diarahkan. Terus bagaimana kita tahu untuk keberhasilan guru ini mendidik itu seperti apa? Yang kedua, ngeten Bu Ngapunten. Ada anak yang bisa dikatakan berkukutan khusus mboten nggih. Diajak bicara itu tidak bisa. Padahal itu umurnya sudah mencakupi untuk pembelajaran. Diajak bicara tidak bisa, bagaimana nanti diberikan pembelajaran tidak bisa, tambah tidak bisa ngoten. Bagaimana cara guru mengatasi anak yang seperti ini? Ngoten nggih. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, seluruh ABK harus lininya bersamaan. Kalau dia autis, harus ke psikiater, harus ke tumbuh kembang. Kalau dia ADHD, jadi harus ada medisnya Bapak Ibu. Apakah seluruh siswa-siswi ABK Panjenengan sudah diobatkan? Pertanyaannya. Nah, ada yang sudah, ada yang belum kan? Nah, jadi inklusi bisa jalan satu kalau pengobatannya lancar, ada shadow teacher, kemudian kurikulumnya dibedakan. Ini baru jalan. Jadi ramah gitu. Kalau begini ramah bagi anak
Wali Kota mohon mohon ditinjau gitu ya, mohon diperhatikan beberapa guru-guru yang memang tidak punya kompetensi menangani ABK, jadi bisanya melakukan semampunya gitu ya. Nanti ada deteksi, biasanya kan ada pelatihan deteksi, tapi kan tidak bisa menangani gitu kan. Jadi harus ada 3 tadi, kurikulumnya dibedakan, ada shadow teacher, dan kemudian juga ya ada kerjasama gitu kan. Oke, baik Bu, cekap ya. Oke. Lalu bagaimana indikator keberhasilan? Sekali lagi, PAUD tidak mengutamakan kognitif atau akademik. Yang diutamakan adalah emosional. Maka jika menemui anak yang masih emosional, ini bukan berarti tidak berhasil, tapi belum berkembang. Dan kan begitu kan rapornya, ya kan? Belum berkembang gitu kan, cukup berkembang, sudah berkembang gitu kan, atau memiliki kemampuan yang sangat berkembang, kan begitu aja kan. Maka tidak bisa kita memberikan skor memang nilainya 7, 6, 8, tidak bisa, karena ada bagian yang bisa ini yang tidak bisa. Itu indikator keberhasilannya versi, menurut saya ya, versi emosional pada anak-anak PAUD. Puluhan guru TK dan RA yang hadir dalam workshop ini juga sangat antusias mengikuti workshop hingga selesai. Karena selain mendapatkan tambahan ilmu baru, peserta nantinya juga akan mendapatkan sertifikat workshop. Terima kasih waktunya diberikan kepada kami. Pada hari ini kami pimpinan cabang Muslimat dan Kota Kediri yang dibidangi oleh bidang organisasi dan bidang hukum mengadakan satu rangkaian kegiatan dalam rangka menyongsong Harlah Muslimat insya Allah besok bulan Maret tahun 2024, yaitu terkait dengan Sapa Muslimat, sahabat perempuan dan anak, yang hari ini diikuti alhamdulillah oleh para pendidik, para guru TKRA yang ada di bawah naungan Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Kediri. Dalam hal ini kita menghadirkan narasumber dari LPA sendiri dan YIN Kota Kediri. Untuk hari ini kita berkolaborasi dengan Muslimat, dan nanti akan ditindaklanjuti pelatihan TKRA di bawah naungan Muslimat yang ramah anak, nanti dengan melibatkan kepala sekolah, komite dan guru, dan juga itu merupakan nanti tindak lanjut kolaborasi kita dengan Muslimat. Melihat antusiasme guru sendiri mengikuti pelatihan ini sendiri, ada komentar Mas? Ya, kami sangat berharap nanti terus berkolaborasi dengan Muslimat untuk mengadakan kegiatan semacam ini sehingga semua guru yang berada di bawah naungan TKRA Muslimat ini bisa mendapatkan materi-materi tentang parenting, materi-materi tentang pola asuh anak, tentang ramah anak, sehingga mereka bisa mengimplementasikan madrasah atau satuan pendidikan ramah anak di sekolahnya masing-masing. Tim Liputan, Doho TV.